sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti janji kita kemarin di hari Sabtu, Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikan apa yang kami minta, yaitu ada dua identifikasi masalah yang akan dibahas, dieksplorasi. Sudah Bapak Ibu selesai? Atau ada yang sudah selesai di sini? Yang sudah selesai? Siapa Bapak Ibu boleh raise hand? Ya, nggak apa-apa. Barangkali ada yang sudah selesai, yang rajin. Oh, Ibu Wahyu. Wah, Ibu Wahyu sudah selesai. Bu Wahyu, Bu Wahyu ada berapa Bu? Identifikasi masalahnya? Ya, masalah yang diidentifikasikan kemarin mintanya Bu Ika kan dua ya, saya baru mengerjakan dua. Yang masalah yang telah diidentifikasikan dari berkebutuhan khusus dengan membangun relasi dengan siswa. Jadi totalnya ada berapa Bu Wahyu? Totalnya kan ada 7, tapi baru menyelesaikan ada 7. Baru menyelesaikan 2. Dan itu pun tadi malam sempat berusaha mencari literatur. Iya. Oh, berarti Bu Wahyu belum selesai Bu, baru 2 soalnya ya. Yang saya tanyakan yang sudah selesai semuanya. Misalnya kemarin posting 7, berarti yang udah selesai 7. Atau yang kemarin pada saat identifikasi masalah 6, berarti 6-nya sudah selesai. Ada di sini. Menurut Jana sudah? Nggak apa-apa ya, nanti dicicil ya, karena tagihannya itu hari besok ya, hari Selasa wajib sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita ini siang ini Bapak Ibu silahkan wawancara. Siapa aja yang harus diwawancara Bapak Ibu? Kepala sekolah, guru, sejawat, boleh hari ya, ada MGM, kepala sekolah, kepala sejawat, kemudian juga pakar gitu ya, guru MGMP boleh, ada logo MGMP boleh, silahkan dari atas dulu oke Bapak Ibu ya. Bentar saya ingatkan atau saya akan ya bisa silahkan ya, nanti silahkan diberi keterangannya, namanya siapa, terusnya kemudian guru atau apa ya, misalnya guru mapel bahasa Indonesia, guru penggerak begitu ya, boleh silakan. Kalau misalkan ya saya akan berbagi kelas gimana Bu Jana? Kalau guru kelas kayak gitu bisa? Ya boleh silakan, berarti itu masuknya teman sejawat ya. 1, 2, dan 3 yaitu sebagai unggah tugasnya itu di LK 1.1 ya Bapak Ibu. Yang di LK 1.1-nya mengungkapkan ada 7 identifikasi masalah, maka pada eksplorasi penyebab masalahnya juga harus ditampilkan ke 7-7-nya ya Bapak Ibu ya, jadi masih nyambung. Kemudian ketika ada yang 6 ya silahkan 6 ya. Oke, jadi harus sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan pada LK 1.1. Jika Bapak Ibu mau menambahkan boleh, tetapi Bapak Ibu tidak boleh mengurangi ya. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu nanti dapat melakukan kajian literatur untuk ekspor penyebab masalah ya. Nah, kajian literaturnya dari mana saja? Itu dari buku, kemudian dari artikel gitu ya, dan atau dari expert ya, atau para ahli begitu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa dituangkan dalam kajian literaturnya, dan kajian literatur ini sebisa mungkin di 10 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang tahun 2023 Bapak Ibu bisa ambil kajian literatur jurnal ataupun artikel di 2013 ya, dari mulai 2013. Kemudian yang berikutnya yaitu dapat melakukan wawancara terkait penyebab masalah dengan guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat ataupun pakar ya.
Ya, kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi ya, kajian literaturnya bisa dari skripsi, tesis, disertasi. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis kajian literatur, maka disebutkan judul bukunya apa, kemudian tahunnya berapa, begitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu silahkan ditulis, ataupun ada di halaman berapa, begitu ya. Kemudian ya bisa juga proceeding nasional ataupun internasional. Nah, bagaimana sih cara mencari kajian literatur? Kalau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya, bentar. Kalau dalam bahasa Inggris kajian literaturnya Bapak Ibu bisa buka di Google Scholar ya. Sini sebentar. Di Google Scholar ya. Oke, Google Scholar. Nah, caranya mencarinya seperti apa? Bapak Ibu tinggal klik aja keywords-nya ya. Keywords-nya tinggal klik ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari artikel jurnal di Science Direct ya. Science Direct. Bapak Ibu bisa cari di sini ya. Silahkan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan berikan contoh ya Bapak Ibu bagaimana sih mencari kajian literatur dari Google Scholar ataupun dari Science Direct ya. Atau Bapak Ibu ada yang sudah tahu, sudah pernah mencari kajian literatur dari situ. Jadi Bapak Ibu bukanya jangan dari Google aja ya, tapi untuk lebih spesifik mencari artikel atau rujukan atau referensi itu dari Google Scholar ataupun dari sciencedirect.com Bapak Ibu. Di situ banyak sekali artikel-artikel internasional ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu baca sebagai rujukan ataupun referensi. Kemudian untuk wawancara di sini Bapak Ibu bisa wawancara pengawas, kepala sekolah, ya guru ataupun rekan sejawat ataupun pakar. Pakar di sini sekali lagi bisa psikolog, bisa dosen begitu ya. Bisa juga misalnya ketua MGMP gitu ya, silakan ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ini ya contohnya ya, LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah itu nantinya seperti ini Bapak Ibu template-nya ya. Nah, Bapak Ibu nanti masalah yang telah diidentifikasi silakan copy dari LK 1.1 kolom kedua ya, tentang masalah yang diidentifikasinya itu apa. Kemudian hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu apa saja. Hasil kajian literatur berdasarkan jurnal, nama jurnalnya apa ya. Kemudian hasil wawancara seperti apa ya. Di sini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau melakukan wawancara, silahkan boleh ya. Oke, kalau misalnya Bu saya nggak ada hasil foto wawancaranya ya, oke tidak apa-apa ya. Oke, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah diisi dengan simpulan dari hasil kajian literatur dan wawancara ya. Nah, nanti kesimpulannya apa? Setelah dianalisis ya, faktor penyebab dari turunnya motivasi belajar siswa adalah saja 1, 2, 3. Bagaimana cara mengatasinya? Seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin dapat nilai maksimal yaitu 5 poin ya. 5 poin itu rentang poinnya ada di 86 ya sampai dengan 100 Bapak Ibu. 85 maaf. Nilai 85 sampai dengan 100 itu nilainya 5 ya. Hasil analisis penyebab masalahnya 86 ya. Beda ya 86. Oke. Jadi hasil analisis penyebab masalah berasal lebih dari 5 sumber eksplorasi dan ketepatan dalam mengeksplorasi penyebab masalah ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Bu, kalau misalnya nggak pakai foto gimana? Boleh ya, karena itu tidak wajib. Tapi yang Bapak Ibu wajib cantumkan adalah lebih dari 5 sumber eksplorasi per masalah, per identifikasi masalah. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah, itu saja. Ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu ya. Contoh saja 2 yang sudah ditemukan atau dicari. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu perlu saya contohkan bagaimana mencari rujukan? Atau sudah bisa semuanya? Maaf ya, masih pagi padahal ya. Nah, ini dia terbuka Bapak Ibu. Ya, ketika diklik ini akan langsung link
ngelink gitu ya, terhubung dengan jurnal di mana saya melakukan publikasi ya. Tadi di jurnal Eternal, di sini ada abstraknya, kemudian full text-nya Bapak Ibu bisa download, bisa unduh di bawah sini ya, full text PDF. Nah, di sini ada DOI-nya. DOI itu adalah digital object identifier ya, digital object identifier, bahwa apa sih itu apa DOI itu? Nah, DOI itu adalah berarti ini sudah secara resmi ada dan bisa menjadi rujukan, karena rujukan ini adalah valid Bapak Ibu ya. Di sini ada nomor di kanan atas, ada ISSN, ada print dan juga IISSN ya, atau yang elektroniknya secara online gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari di sini PDF-nya, bisa ditulis secara langsung. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini tentang project based learning. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Kemudian ketika Bapak Ibu itu tadi tentang pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tentang model pembelajaran. Kemudian ketika mau buka lagi di bawahnya ya silahkan ya, nanti itu adalah bagian-bagian penelitian yang pernah saya lakukan tentang EFL student strategies ya. Kemudian ini tentang teaching practices ya. Kemudian tentang, nah ini juga ada ya, model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran IPA. Nah, ini adalah yang ini Bapak Ibu ya, ini adalah baru terbit di tahun 2023 saya dengan mahasiswa PPG saya. Jadi mahasiswa PPG saya pada saat itu saya adalah dosen pembimbingnya, kami berkolaborasi. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kita sudah punya skema penelitian ya, sudah melakukan penelitian di kelas ya, walaupun itu sifatnya adalah PTK ya, kalau Bapak Ibu kan nanti akan melakukan penelitian tindakan kelas gitu ya, sayang sekali kalau tidak dipublikasi ya. Skripsi, tesis maupun disertasi itu jangan hanya disimpan di perpustakaan saja begitu ya, tapi bagaimana kita bisa mempublikasikannya supaya bisa dibaca oleh orang lain dan bisa menjadi rujukan. Nah, ini yang baru saja kami lakukan ya Bapak Ibu, model pembelajaran problem based learning, isinya bahasa Indonesia. Selain ini semuanya bahasa Inggris Bapak Ibu ya, karena mahasiswa saya ini adalah mahasiswa PGSD. Nah, kemudian ini ada Teachers Knowledge of Collaborative EFL Writing, ini tentang writing Bapak Ibu, nanti bisa dilihat juga. Kemudian ini tentang Students Teaching Experiences of Kampus Mengajar, karena waktu itu ada program Kampus Mengajar dan lain-lain. Nah, ini juga ada Implementation of Digital Resources. Nah, tadi ya tentang pengembangan teknologi. Ini silahkan Bapak Ibu juga bisa buka ya. Ini saya dengan Ibu Ida nih. Ida. Ini ada nama Ibu Ida di sini. Kelihatan nggak Ida? Nah, ini saya pernah melakukan penelitian bersama Ibu Ida ya, tentang Experiences of Left Right Game in Writing Narrative Text. Ini adalah sebuah narrative inquiry study ya Bapak. Ini adalah pengalaman siswa belajar ya dengan menggunakan permainan left right ya dalam menulis narrative text. Ya, karena menurut saya paling susah mengajarkan genre itu adalah naratif, karena kan itu kita harus imajinasinya harus kuat gitu ya. Nah, jadi saya coba permainan ini left right gitu, maka jadilah tulisan ini yang disempurnakan oleh Miss Ika gitu, seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini ada banyak sekali karena saya mengajar jadi dosen dari tahun 2010. Jadi dalam 1 tahun itu menerbitkan 2 publikasi. Ini adalah artikel ya Bapak Ibu. Kita back. Kalau Bapak Ibu mau mencari tentang motivasi belajar, bagaimana? Boleh. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini motivasi belajar. Ya. Nah, sini tentang motivasi belajar. Di sini banyak sekali artikel-artikel nih tahun 2019. Di sini ada ya tulisan 2019, 2020 ya. Oke, mau lebih spesifik lagi motivasi belajar bahasa Inggris. Nah, ada Bapak Ibu. Tinggal klik. Nah, di sini ya. Tahun 2018, 2019 ya. Bapak Ibu mudah sekali bukan? Mau bukanya tinggal Bapak Ibu buka, nanti klik ada jurnalnya ya. Sebentar, contoh misalnya nah di sini nih Pak siapa tadi Pak Dwi ya, Pak Dwi kan di SD ya Pak. Siap Bu. Ini kan di sama nih Madrasah Aliyah MA ya. Nah ini ya, misalnya hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Misalnya kita klik ya,
kita klik langsung ada PDF-nya, Bapak Ibu bisa langsung unduh ya PDF-nya, nanti cari. Nah ini ternyata sudah langsung tersimpan di sini Bapak Ibu, ya sudah langsung tersimpan di sini. Atau bisa langsung kita buka. Nah ini Bapak Ibu, tuh ya. Bapak Ibu bisa langsung mencari apa ini yang mau Bapak Ibu cari, misalnya pengertian motivasi belajar ya. Di sini ada tuh ya Bapak Ibu, nanti tinggal dibaca saja apa yang Bapak Ibu mau highlight, apa yang Bapak Ibu mau ambil sebagai analisisnya ya Bapak Ibu. Baik ya, kajian literaturnya bisa ngambil dari sini. Nah apa yang perlu Bapak Ibu tulis, berarti ini nih Bapak Ibu nama jurnalnya, Elmidat Jurnal jurusan PGMI ya Bapak Ibu. Ya, kemudian penulisnya siapa? Ini ada penulisnya Heri Rahmat dan Miftahul Janatin, kemudian ini judulnya. Itu halamannya halaman berapa? Ya ini halaman 98 ya. Kalau Bapak Ibu nanti highlightnya ada di halaman 99, berarti Bapak Ibu tulisnya halaman 99 ya. Misalnya ini yang mau diambil adalah ini, aktivitas belajar mengajar tidak hanya terletak pada guru saja, tetapi siswa juga ikut campur dalam proses belajar mengajar. Saya Bapak Ibu mau ngambil yang ini, berarti adanya di halaman 99 ya. Dengan judul jurnalnya adalah Elmidat Jurnal jurusan PGMI. Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, ini masih di Google Sekolah. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kemarin sudah mencari jurnal ya Bu, dan kan saya baca semuanya, tapi setelah mengetahui paparan dari Ibu Ika itu berarti yang kemarin saya tulis itu masih banyak kekurangan, karena kan saya tidak mencantumkan halaman, kemudian tidak mencantumkan nama penulisnya, saya hanya mencantumkan link, terus apa namanya linknya saja, beserta judulnya saja Bu. Dan kalaupun misalnya nanti presentasi hari ini akan banyak sekali kekurangan. Nggak apa-apa Bu. Iya. Terus barusan Ibu Ika juga bilang itu kan harus dipaparkan apa ya tadi tuh, untuk yang kolom terakhir tuh Bu, saya lupa. Harus solusinya seperti apa gitu ya Bu, harus dipaparkan ya Bu ya. Iya, sampai dianalisis aja Bu. Itu solusinya juga harus dipaparkan juga tuh Bu. Nggak usah ya. Itu Pak. Nah, bagaimana kalau tidak berubah menjadi biru ya? Itu bisa saja linknya tidak terhubung, atau Bapak apa ya, tidak klik enter ya, tidak klik